Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Capuy. Baik, kali ini akan kita kerjakan Samsung A5 2017. Ini ganti LCD dan baterainya ya. Baterainya ngebengkak sampai melendung terus meletek. Terus LCD-nya juga udah hancur. Langsung saja kita kerjakan. Ini sudah Kang Capuy bereskan sebelumnya ya. Sudah Kang Capuy copot LCD-nya karena sobek, hancurnya parah, terus fleksibelnya juga sobek. Ini kita bongkar dulu untuk bagian belakangnya. Untuk Samsung A5 2017 2017 ini enggak harus bongkar dari LCD ya, jadi dia bisa bongkar dari backdoor belakang. Jadi setelah kita buka bagian penutupnya, terus kita ini buka baut. Setelah buka baut langsung bisa buka menuju mesin ya, jadi nggak perlu bongkar dari depan seperti itu. Jadi untuk A5 2017, jangan lupa untuk like dan subscribe serta klik loncengnya untuk terus support channel ini berbagi video tutorial seputar Android ya, atau seputar tutorial-tutorial pemasangan lainnya. Oke, kita ini buka bautnya, kemudian kita bongkar. Kita coba copotkan nih dari pojok-pojoknya ya. Sudah disediakan bagian-bagian yang bisa dibuka. Nah ini, terus bagian ujung sini loncat dia. Ini dia, kita buka bagian bawah untuk fleksibelnya aman semua. Ini langsung saja kita pasangkan baterainya, karena ini udah HP udah cek sebelumnya sama Kang Capuy. Untuk kondisi HP normal, emang kata pemilik juga normal ya. Jadi hanya baterai bengkak, kemudian LCD-nya hancur. Kenapa? Karena baterai bisa bengkak itu HP-nya nggak dipakai-pakai, nggak dicas-cas, nggak dihidup-hidupin. Jadi baterainya mengalami pendinginan di bagian baterai, kemudian dia menguap dan akhirnya melembung. Ya, jadi kayak bunting seperti itu, buntingnya parah waktu HP ini ya. Oke, sekarang baterai sudah tertancap, kita tancapkan fleksibel LCD-nya ya. Ini harus hati-hati. Untuk pengetesan LCD dari Samsung A5 ini, tombolnya nggak ada ya untuk pencetan tombolnya, jadi kita tusuk. Ini Kang Capuy sudah sarankan untuk pemilik suruh pasang beliin tombolnya ya, karena LCD-nya juga dia yang beliin. Kang Capuy hanya jasa masang ya. Ini dia, kita tunggu Kang Capuy coba ambil sesuatu. Nah, ini dia udah mulai menyala tuh ya, di cas menyala ya. Kita tes dulu di cas nyala. Dia Kang Capuy coba ngambil sesuatu, itu berupa kabel untuk ngecas HP ini ya. Ini kan karena on off nya lupa tadi, itu ada fleksibelnya atau jalurnya itu di bodi belakang ya, di bodi belakang ini. Jadi harus kita tekan ya, harus merapat. Jadi biar jalurnya kena ke mesin. Itu dia jalurnya kepisah soalnya dari mesin kalau nggak dipasang tutupnya ya, karena ada di tutupnya itu untuk jalurnya. Oke, kita nyalakan. Masih belum bisa, berarti belum kepasang banget ya. Coba kita copot lagi, kita pasin dulu semuanya. Ini baterai kita copot dulu, fleksibelnya kita copot dulu. Untuk kita lihat jalurnya, ini dia. Kita rapihin dulu, mungkin karena tadi agak kesenggol ya, atau kegoyang-goyang mungkin, jadi dia nggak pas. Kita pasin dulu. Kalau sudah pas, untuk jendolannya itu ya, kan di dalamnya ada jendolan untuk ditusuk gitu, kayak per tek-tek gitu bunyi. Jadi tadi nggak bunyi, jadi berarti kegeser ya. Ini kita sudah tadi rapikan, sudah kita pasin, kemudian kita tes kembali. Pasang dulu fleksibel baterai. Ini harus hati-hati ya untuk fleksibelnya, masang soketnya itu harus hati-hati. Nah ini dia jalurnya ya, yang tadi Kang Capuy bilang. Kita rapatkan, kita coba baut aja ya, biar dia benar-benar ngerapet ke jalur on off dari Samsung A5 2017 ini. Dari on off langsung ke mesin ya, kan karena di sini nih tadi titiknya. Jadi kita
pasang baut di bagian situ. Oke, kita coba nyalakan. Ya, berhasil. Ini dia, kita tes dulu ya. Ini karena nggak dikasih Akang Capuy untuk polanya, jadi Akang Capuy ngetes tanpa ngebuka polanya ya. Jadi ngetes ala kadarnya, karena untuk LCD pun dia yang beli. Jadi di sini Akang Capuy nggak bertanggung jawab atas LCD-nya ya. Kalau misalkan ini saat pengetesan dia nggak bisa ya. Nah, ini coba Akang Capuy sekedarnya. Ini nggak bisa ya karena masih ke pola ya. Nggak bisa di scroll untuk menunya. Nah, ini dia, yang penting bisa kegeser-geser ya. Pokoknya kayaknya aman. Kalau misalkan sudah kita tes terus aman, langsung saja kita pasang ya. Ini kita bongkar dulu, kita copot bautnya, kita pasang LCD-nya untuk kita berikan lem biar aman, biar nggak kegoyang-goyang. Ini kita copot dulu. Yang pertama kalau mau copot itu, kalau baterai masih tertanam itu copot dulu baterainya, baru fleksibel LCD-nya. Ini kita bersihkan dulu bekas lem yang lama ya. Katanya emang belum pernah ganti LCD, berarti ini lem bawaan. Untuk pembersihan ini seperti biasa Kang Capuy seperti ini. Ini karena videonya dicepetin jadi ngebut ya, biar mempersingkat video. Dan ini juga Kang Capuy coba skip biar nggak terlalu lama ya, karena ngebersihinnya cukup seperti ini di sekelilingnya ya. Tapi harus hati-hati ngebersihinnya, jangan sampai ngerusak bezel maupun bagian-bagian penting ya. Nah, ini dia LCD-nya yang tadi sudah kita tes. Ini coba kita buka, ini biru-biru plastik seperti biasa atau bukan ya? Kayaknya nggak bisa, ini Samsungnya LCD-nya OLED ini ya. Kang Capuy ngerekomendasikan untuk yang OLED, jangan yang KW doang. Yang KW kontras itu agak tebal, jadi Kang Capuy merekomendasikan untuk yang OLED. Kalau emang untuk dipakai ya. Berarti kalau nggak bisa ini biru-biru ini dicopot, berarti kita cuman copot untuk bagian garansi, kita copot untuk segel garansinya. Nah, ini udah biarin kita sobek saja karena LCD-nya aman ya. Kita pelan-pelan, jangan terlalu tekan karena takut merusak LCD-nya. Ntar segel kita bisa copot, LCD-nya retak lagi. Malah bahaya, malah resiko. Pelan-pelan saja. Nah, jika sudah, karena biru-biru ini benar-benar nggak bisa ya, jangan dipaksakan kalau emang nggak bisa. Jadi emang ini udah bawaan ya untuk pelindung belakang ya. Soalnya kan setahu Kang Capuy itu ada biru-biru buat pelindung plastik pelindung gitu ya, kayak semacam plastik pelindung. Jadi kirain Kang Capuy seperti itu juga, ternyata ini enggak, ini emang udah bawaan. Oke, langsung saja kita berikan lem pada ini ya, pinggir-pinggirnya tulangan atau bezel dari Samsung A5 2017. Kita ratakan. Ya, untuk pemberian lemnya juga agak banyak ya, soalnya ini pasti beda dari LCD aslinya. Ini kameranya juga jangan sampai ketutup ya, kalau seperti ini harus dibersihkan biar nggak ketutup. Nah, ini dia, kita geser karena kalau ditekan pasti nutup kamera, jadi harus tahu triknya juga, jangan asal-asal. Untuk Samsung jangan segan-segan untuk memberikan lemnya agak banyak ya, karena pasti dia nggak rapet dia tuh, karena dia LCD-nya kalau yang bukan copotan atau orisinil itu pasti lebih tebal dibanding bawaannya ya. Jadi harus kita berikan lem yang cukup lumayan banyak, nah biar nggak terlalu ngapung. Kalau LCD-nya tebal, terus touchscreen-nya kan pasti ngapung tuh, ngangkat gitu ya. Jadi di bagian-bagian penting kayak seperti ini yang sering gampang pecah kalau misalkan ada tombol home seperti ini ya. Jadi harus diberikan lem yang cukup lumayan banyak. Ya, untuk penjepit jangan menggunakan penjepit seperti ini ya, karena beresiko untuk pecahnya LCD, karena ini sangat tipis ya. Jadi kita akan gunakan alternatif. Untuk pemasangan jangan lupa soketnya dulu dipasang ya, jangan langsung LCD-nya karena takut nggak pas ya.
di soketnya dulu kita pasin. Kalau sudah pas baru LCD-nya kita rapikan, kita pasin. Untuk bagian pinggir-pinggir, atas bawah harus pas. Kalau misalkan sudah pas, kita pakai alternatif untuk biar nggak bergeser, itu dengan karet gelang ya. Nah seperti ini karet gelang, jadi harus diberikan karet biar nggak goyang ya, biar nggak ada perubahan. Ini sebenarnya aturan Akang Capuy mau sobek ini bagian tombol home-nya ya, untuk plastik luarnya, tapi nanti saja. Nah biar apa, biar tombolnya itu menonjol keluar, nggak ke dalam ya. Kita pasang dulu biar nggak kena. Pasang, kalau Akang Capuy untuk masang karet seperti ini ya, jangan terlalu banyak juga, kita sedang aja. Untuk bagian pinggir nggak Akang Capuy double karena takut memberikan tekanan yang begitu berat ke LCD-nya dan beresiko LCD-nya pecah ya. Jadi harus secukupnya dan nggak perlu 2 kali kalau untuk Samsung ini ya, karena riskan pecah. Baik, kita sambil tekan-tekan sambil pasin ya. Ini kita tunggu ya, kita tunggu kisaran 20 sampai 1 jam ya untuk ngeringin LCD. Tapi ini Akang Capuy coba nggak lama ya. Ini coba Akang Capuy tadi bilang mau Akang Capuy sobek karena pemotongnya yang tipis itu yang biasanya Akang Capuy ada itu nggak tahu taruh di mana, lupa. Aduh, pakai ini susah. Daripada beresiko mendingan nanti saja ya. Ini agak beresiko ya, biarin aja. Tunggu sampai kering, kalau udah kering baru kita lepas. Ini Akang Capuy cuman 20 menitan lebih ya. Akang Capuy coba dia masih goyang apa enggak. Kalau misalkan masih goyang, dilem lagi, dikaretin lagi maksud Akang Capuy ya. Kalau misalkan masih goyang, masih endai-endai gitu ya, kalau dipencet ditekan-tekan itu masih endai-endai, nanti dikaretin lagi. Oke, sekarang sambil nunggu benar-benar kering, ntar kita cek dulu. Ini kita pasang dulu karena sekalian bagian belakang juga kita akan berikan lem, soalnya belakang itu ini ya kayak semacam kaca atau apa, itu harus dilem. Jadi bukan yang biasa ya. Kalau yang biasa kan langsung sama body bezel pinggirnya itu udah nyatu, tapi kalau ini terpisah ya. Kita rapetin, udah biarin, nanti kita sambil baut. Ini masih belum pas ya, kayaknya harus bawahnya dulu baru atasnya. Nah ini dia langsung pas ya, dibenerin langsung pas. Oke, kita berikan baut. Untuk Samsungnya kita percepat. Ya, jika sudah dibaut, ini udah kita baut, ini masih agak goyang ya. Jadi harus kita berikan karet dulu. Untuk bagian ini masih goyang, beresiko ya. Ini dia masih goyang ya, tuh lihat, bisa dilihat masih goyang. Jadi kita harus kasih lem lagi, kasih karet lagi biar benar-benar kering dan nggak goyang-goyang lagi ya. Ya ini dia, kita beri karet lagi.
Ya ini udah Kang Capuy skip ya, udah hampir 1 jam. Kita buka lagi, kita lihat lagi udah kering atau belum ya. Jadi buat pemula seperti Kang Capuy ini, jadi harus lebih hati-hati dan harus lebih teliti ya. Nah ini dia udah nggak goyang ya, udah aman. Nanti untuk LCD-nya jadi udah sip. Nah sekarang kita coba nyalain lagi setelah pemasangan ini, memiliki kendala atau enggak, LCD-nya aman atau tidak, terus touchscreen-nya juga memiliki kendala atau tidak. Jadi kita coba tes lagi. Jadi setelah pemasangan pun harus dites ya, tapi nggak semua video Kang Capuy seperti ini, itu hanya beberapa saja. Jadi kalau misalkan pengetes kayak gini wajib ya, setelah itu juga setelah pemasangan harus harus dites. Ini bagian belakang kita berikan lem juga, jangan banyak-banyak, sesuaiin aja di bagian-bagiannya biar nggak kebuka lagi gitu. Bagian-bagian yang seperti bawaannya nih seperti ini biar nggak kebuka lagi. Jangan terlalu banyak, sekedarnya aja atau secukupnya saja ya, kayak masak. Jadi nggak boleh banyak, kalau banyak keasinan, kalau garamnya kebanyakan keasinan, kalau gulanya kebanyakan ya kemanisan. Jadi harus secukupnya. Ini kita sambil tekan-tekan, nanti kita bersihkan ya, dia pakai arus benda keras, tapi harus pelan-pelan juga. Oke baik, ini udah normal, udah dites. Cukup sekian tutorial dari Kang Capuy. Jangan lupa untuk like dan subscribe serta klik loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.